Ceritain dong sekarang main di Suara Hati Istri ini gimana? Awalnya aku nggak ekspektasi bakal main di sini kan, karena kan sebelumnya juga aku kan pernah di Suara Hati Istri yang Laila, dan nanti pun itu ada season 2-nya nanti antara bulan Juli, awal bulan Juli atau pertengahan bulan Juli kan. Terus jadi semenjak yang season 1 itu sudah selesai, aku jadi kayak mau istirahat dulu gitu kan. Aku nggak akan ngambil web series ataupun film ataupun tawaran yang lainnya. Paling aku cuman kayak ngambil FTV-nya aja buat ngisi-ngisi lah gitu ya, cuma 3 hari syutingnya kan. Dan alhamdulillah aku dapat 5 judul lah dari MK juga sama. Terus tiba-tiba kemarin pas aku lagi syuting yang judul ke-6 FTV juga Suara Hati Istri, terus tiba-tiba dipanggil nih ke kantor. Tiba-tiba dipanggil ke kantor, itu kan hari pertama syuting kan, dan aku nggak tahu mau dipanggil kantor tuh mau ngapain. Terus dan aku tuh nggak ada sama sekali omongan kayak mau gantiin Zara atau itu, aku nggak tahu kan sama sekali. Tapi aku tahu di situ lagi Zara itu lagi angkat-angkatnya diomongin sana sini, dari yang masalah KPI, dari yang umur lah ya gitu. Akhirnya aku ke kantor, pas aku datang ke kantor tuh lagi pada meeting semua. Ada saudaranya yang ini juga, saudara Zahra ini, ada penulisnya juga, terus ada beberapa orang cewek lah kandidat gitu. Terus pas aku baru duduk, baru diomongin katanya ini untuk menggantikan Zara katanya gitu, karena kan Lea terlalu kecil katanya gitu, dan bermasalah sama KPI juga, dan cuma dikasih waktu beberapa hari untuk ganti peran, kalau nggak alur ceritanya ganti katanya gitu. Dan akhirnya mungkin MKF memutuskan untuk kayak tuker ini aja, ganti orang aja yang menggantikan Zahra katanya, yang umurnya udah lebih cukup gitulah. Akhirnya setelah aku diomongin kayak gitu, dan mau nggak mau, dan aku pun baru tahu di lokasi situ kan waktu aku nyampe ke kantor. Akhirnya udah, terus mau dites casting tuh, ada beberapa orang sih dites casting kayak episode berapa gitu, episode yang udah tayang Zahra, dites actingnya jadi Zahra. Terus beberapa orang kan ganti-gantian, akhirnya ya udah, terus yang lainnya pulang. Kirain aku kenapa nih, aku doang yang tersisa, padahal katanya masuk gantiin Zara gitu. Cuman aku sebelum aku kan juga berpikir kan, mempertimbangkan kataku mau aku ambil atau enggak gitu kan, karena kan buat aku juga nggak mudah gitu kan untuk menggantikan icon peran utama Zara, apalagi yang udah mulai banyak fansnya lah gitu kan. Lea tuh udah mulai banyak disukain masyarakat Indonesia kan, dan mereka ada yang pro kontra juga, ada yang terima Zahra digantiin, ada yang nggak diterima Zahra digantiin kayak gitu kan. Dan aku pun beratnya itu aku harus mengambil hati orang-orang yang tadinya mendukung Lea untuk menjadi Zahra. Nah itu PR aku. Terus karena kan di sini kan aku masuk episode 14 kan, dan gak mudah, dan aku pun baru nonton The Zara itu kayak cuman baru 1 atau 2 episode gitu kan. Akhirnya pas aku ngomong sama sutradaranya, aku mohon dibantu, bener-bener dibantu. Terus aku kata saudaranya, ya udah nggak apa-apa, walaupun pernah nonton cuma beberapa episode, katanya banyakin nonton film aja dari yang awal katanya di video.com kan, dari episode yang awal sampai akhir. Terus aku dikasih skrip tuh dari episode 1 sampai kemarin 13 tuh, katanya disuruh baca abisin semua biar karakter Zahranya itu dapat. Cuman setelah dari situ aku mikir sih, nggak apa-apa juga sih aku mengambil Zahra ini, bukan menggantikan. Karena satu sisi juga aku mikir, aku sebagai Hana, aku melihat sebenarnya aku sempat nonton walaupun cuma sekilas Zahra itu, sebenarnya sinetronnya bagus, dan untuk orang yang pinter pasti dia mengambil banyak hikmah baiknya kok sebenarnya, banyak pesan sama kesan yang positif sebenarnya, untuk kayak cewek-cewek umur segitu biar nggak ngikutin juga kan, terus biar mendidik orang tua juga untuk melindungi anaknya kayak gitu kan sebenarnya. Cuman netizen ini mungkin salah paham, dan mereka cuman kayak ikut-ikutan. Biasa kan netizen kayak gitu kan, ikut-ikutan, yang lagi rame apa nih, ikut-ikutan. Dan mungkin mereka tuh taunya sinetron Zahra tuh cuman menampilkan pas adegan itu aja. Ya mereka nggak ngikutin Zahra itu dari awal. Sebenarnya kalau ngikutin dari awal tuh pasti dapat kesan, oh ternyata nggak seburuk ini kok ceritanya. Malah mereka tuh ngasih kesan dan pesan yang positif sebenarnya. Dan aku pun di sini kenapa aku pun mau nerima, karena satu sisi tantangan juga buat aku. Terus di sini aku harus bermain dengan orang yang udah disukain banyak fans kan, otomatis aku harus ngambil hati orang-orang juga. Terus di sini aku pun diri aku sendiri pun aku belum pernah mendapatkan peran istri ketiga gitu kan, dan yang satu sisi yang latar belakangnya itu orang biasa yang harus dipaksa nikah awalnya, tapi lama-lama si Zara ini juga bisa jatuh cinta sama Tirta.
itu buat aku tantangan juga sih, seru buat aku karena kan selama ini aku cuman kayak dapat antagonis, protagonis kayak gitu. Dan aku belum, jadi buat aku ini tuh hal baru juga, tantangan juga, dan terus challenge juga buat aku buat ngambil buat apa orang-orang tuh biar respect sama aku. Untuk mematahkan cibiran-cibiran netizen, apa upaya kamu? Apa kamu menjelaskan satu persatu kah, atau ya udah let it flow, lihat aja nanti actingnya atau gimana? Kalau aku sih, aku pribadi, karena kan aku orangnya gak mau terlalu pusing kan. Instagram aku tuh udah rame banget. Instagram aku udah rame banget, kayak ya dibanding-bandingin. Terus ada yang ngomong, lo nggak cocok jadi Zara, gitu kan, banyak DM request kayak gitu. Cuman di sini kalau misalnya aku harus beladenin, kayaknya kurang kerjaan juga. Apalagi kan di sini aku lagi harus benar-benar fokus untuk masukin karakter Zara ke aku kan, malah takutnya mengacaukan pikiran aku. Jadi kalau sekarang aku cuman kayak ya udah aku baca. Mungkin kenapa aku baca? Mungkin ada benarnya juga, ada enggaknya juga. Aku ngambil yang benarnya aja. Soalnya ada juga yang kayak DM request tuh kayak yang Hana, kamu cocok kok jadi Zara, cuman kamu harus pelajarin ya gerak-geriknya kayak gini. Soalnya aku tahu banget aku fansnya, katanya gitu, fansnya Lea. Kata aku, oh yang kayak gini aku ambil, kayak gitu kan. Dan kalau misalnya untuk mematahkan kayak itu, aku nggak mau terlalu pusing mikirin itu. Paling aku cuma mau membuktikan ke mereka, dan aku mau membenarkan kalau sinetron Zara itu nggak seburuk itu, nggak sampai seburuk yang katanya nggak mendidik atau apalah, itu enggak. Sebenarnya aku mau nunjukin di sini kalau sinetron Zara itu memberikan pesan dan kesannya positif sebenarnya. Ada himbauan juga untuk tidak melakukan seperti itu, gitu kan. Ada bagusnya juga karena si Zahra juga kan di sini tuh dia membela juga kan, kadang keras kepala untuk membela harga diri dia. Kayak gitu. Terus buat yang kayak ngomong-ngomong nggak mungkin, apa sih nggak cocok gitu jadi Zara, pokoknya aku kayak cuman ya udah let's see aja, karena aku nggak mungkin akan balesin dengan omongan doang. Aku akan buktiin aja kalau aku tuh bisa menjadi Zara, dan aku juga bisa ngasih tahu ke mereka kalau sinetron Zara itu nggak seburuk kayak itu. Ini udah episode keberapa berarti? Ini tuh lagi jalan episode 15. Enggak, Hana untuk terlibat di sini? 14. Kemarin banget. Baru kemarin banget. Sejauh ini udah ngerasa bisa nih gue untuk sebenarnya kalau sejauh ini meyakinkan diri sendiri bisa, udah yakin aku sebenarnya aku pasti bisa. Karena kan kalau misalnya aku nggak yakin, nggak mungkin dari awal aku ambil kan. Jadi kalau mungkin sekarang aku udah yakin aku bisa, tapi karena kan sekarang aku baru masuk episode 14-15 dan udah baru 2 hari, dan aku pun harus belajar karakter Zara kayak apa, jadi aku banyak-banyak nonton gitu sih, nonton video.com sama baca-baca skrip gitu kalau lagi break kayak gitu. Terakhir, harapannya dong atas keterlibatan kamu di sinetron ini. Ya, aku berharap semoga semuanya pendukung Zahra yang tadinya mendukung Lea sebagai Zahra, semoga kalian bisa menerima aku yang menggantikan Zahra. Semoga kalian bisa mempercayai aku lah sebagai Zahra. Tapi aku di sini juga akan berusaha semaksimal mungkin seperti Zahra yang kalian mau. Dan kalaupun ada kesalahan apa ataupun gerak-geriknya kurang mirip seperti Zahra atau apa, kalian bisa DM kayak gitu, boleh. Dan aku pun satu lagi, kalau misalnya nanti pun aku tidak diterima baik menjadi Zahra untuk kedepannya gitu, tapi aku sudah berusaha, ya udah nggak apa-apa. Karena kan aku nggak bisa memaksakan orang juga untuk suka sama aku sebenarnya kan. Jadi tapi di sini aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi seperti Zahra, seperti yang Lea sebelumnya bintangin. Dan pokoknya buat kalian yang mencibir kayak gitu, aku sebenarnya nggak mempan sih sebenarnya. Cuman aku ngambil positifnya aja dari kalian itu.